Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hambatan pembangunan ekonomi. Adapun nama anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Muhammad Fadil Naufal, yang kedua Duki Arifandri, yang ketiga M. Raihan Fauzi, yang keempat Alvina Mairianti, yang kelima Fadila Azahra, yang keenam Vira Amalia, dan yang terakhir Safira Nurul Akidah Safitri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Silakan menyaksikan. Hambatan pembangunan dalam aspek sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus, karena dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat. Faktor penghambat sosial dan budaya. Yang pertama itu pelaksanaan pembangunan tidak selalu mulus. Dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat. Selain SDM, ada beberapa faktor penghambat lainnya, misalnya dalam aspek sosial budaya. Kedua, pemikiran masyarakat yang masih kuno. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan rasa khawatir akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan atau adat istiadat yang menyebabkan sulitnya pembangunan ekonomi. Adapun tujuan pembangunan dari aspek sosial budaya. Pertama itu tujuan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan indikator kualitas hidup meningkat, layak dan bermartabat, dengan perhatian utama yakni kebutuhan dasar yang tercukupi. Secara umum, itu terdapat 8. Yang pertama, harapan hidup meningkat, laju pertumbuhan meningkat, ketiga, angka kelahiran total menurun, keempat, angka kematian kasar menurun, 5. Ketahanan sosial dan budaya meningkat, keenam, kependudukan dan peran perempuan meningkat, 7. Partisipasi aktif dan pemuda meningkat, yang terakhir atau yang ke-8, kegiatan budaya dan prestasi olahraga meningkat. Lalu, mengapa budaya memiliki peran penting bagi kemajuan suatu wilayah? Karena budaya yang dimiliki oleh sebuah wilayah dapat dijadikan sebagai komoditi pariwisata, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi wilayah tersebut. Misalnya, melalui pembangunan sejarah, tarian, makanan, atau keindahan alamnya, sehingga mengundang datang turis lokal maupun mancanegara untuk mengunjunginya. Hal ini tentu menghasilkan nilai ekonomi. Dilihat dari kondisi perempuan Indonesia saat ini, ternyata masih sangat memerlukan penanganan yang cukup serius, terutama dari segi kebijaksanaan. Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa berbagai program pembangunan masih bias laki-laki. Akibatnya, program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat memenuhi sasarannya dengan tepat. Masyarakat pada umumnya belum banyak dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan, dan hanya berperan sebagai pelaksanaan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan relatif rendah dan masih terbatas pada aspek yang erat hubungannya dengan sektor domestik atau reproduksi. Hal ini sangat jauh dengan peran gender perempuan yang nyata di dalam masyarakat. Bahkan perempuan masih dianggap menyalahi kodrat bila memasuki dunia kebijakan atau politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran gender perempuan, baik di dalam kegiatan rumah tangga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Beberapa faktor pembatas menurut Likunan dalam surah di sastra. Yang pertama, status sosial. Status sosial gender perempuan terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan, kesehatan, dan posisi dalam proses pengambilan keputusan itu memberikan dampak tertentu terhadap produktivitas mereka. Telah kita rasakan pada saat ini, kenyataannya bahwa perempuan secara umum kurang memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, hambatan memperoleh pekerjaan. Peluang perempuan untuk memperoleh pekerjaan sering dihubungkan dengan norma tradisional. Pada umumnya, pekerjaan gender perempuan dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga,
pekerjaan gender perempuan juga sering dinilai berkarakter rendah, bersifat marginal dan mudah disingkirkan. Dalam hal ini, biasanya perempuan seringkali enggan bekerja jauh secara fisik karena mereka diharapkan selalu dekat dengan anak-anaknya. Yang ketiga, status pekerjaan. Sering terjadi pembedaan posisi untuk gender yang berbeda. Perempuan sering memperoleh posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Demikian juga sering terjadi imbalan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Dari segi teknologi, gender tertentu seringkali mengalami lebih banyak dampak negatif pada dampak positifnya. Yang terakhir adalah beban ganda. Kaum perempuan memiliki peran ganda yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mempekerjakan rumah tangga. Akibatnya perempuan mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerja dan keluarga, sementara laki-laki hanya mempunyai tuntutan peran sekuental. Peranan wanita sangatlah besar dalam berbagai bidang, baik dalam pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peranan wanita yang telah kita rasakan di ranah publik ini. Dalam pemberdayaan perempuan juga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan ditunjukkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, serta membangun generasi yang berkualitas. Dalam peran perempuan merupakan prioritas pembangunan meliputi kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik yang selama ini masih rendah dan rentan diskriminasi serta eksploitasi. Hambatan pembangunan ekonomi dari keterbatasan infrastruktur. Ada 3 isu yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, persoalan pembebasan lahan. Isu pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat terbesar yang menyumbang 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam pembangunan. Jika masalah pembebasan lahan belum selesai, maka tahap pembangunan berikutnya tidak dapat berjalan. Persoalan yang muncul dalam pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadahan lahan. Yang kedua, perencanaan dan penyiapan proyek. Masalah kedua yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan dan penyiapan proyek. Berkontribusi sebesar 27% dalam masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan ini terkait dengan masalah koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas dokumen proyek. Yang ketiga, masalah pendanaan. Berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal skema pendanaan, terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah, yaitu APBN, BUMN, swasta, dan skema pendanaan kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Pemerintah sedang menyiapkan skema baru berbentuk LCS atau Limited Concession Scheme, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari suatu aset infrastruktur milik pemerintah atau BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait untuk dioperasikan atau dikelola. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta dan uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Selanjutnya, perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Pemerintah mengambil langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Langkah perbaikan ditunjang dengan berkembangnya kapasitas Kementerian PPN atau Bappenas dalam memberikan fasilitas penyiapan proyek, serta dilanjutkan oleh PPP unit di Kementerian Keuangan dengan memberikan Project Development Fund dan Transaction Advisory untuk proyek KPBU.
sehingga diharapkan investor tertarik untuk mendanai proyek. Berikutnya, upaya pemerintah dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Meskipun upaya pemerintah telah memberikan dampak positif untuk penyediaan infrastruktur dan menarik investasi badan usaha, perbaikan lebih lanjut dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan masih sangat dibutuhkan. Yang pertama, perkembangan perbaikan regulasi untuk mendukung proyek infrastruktur, yaitu paket kebijakan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan 8 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengatur kembali regulasi Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi atau deregulasi, mengatur kembali birokrasi Indonesia, dan memberi inisiatif kemudahan sehingga iklim investasi dan perekonomian di Indonesia menjadi kondusif dan menguat. Selanjutnya, perkembangan dari kebijakan fiskal. Ada pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment yang diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk menarik minat investor. Ada pula jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung atau direct lending dan dana penyiapan proyek atau project development fund. Selanjutnya, perkembangan terkait kelembagaan. Yang pertama, penambahan modal kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dan pengembangan fasilitas PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Dengan adanya perbaikan dan inisiatif baru yang dilakukan dalam kebijakan regulasi, fiskal, dan kelembagaan, diharapkan akan kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dapat diatasi sehingga keputusan percepatan yang dilakukan di tingkat pemerintah pusat dan daerah dapat segera terlaksana. Sumber daya manusia yang rendah menjadi salah satu akibat pembangunan ekonomi Indonesia terhambat. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Keberhasilan pembangunan Indonesia yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% selama Orde Baru hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya dalam intensif, hutan dan hasil tambang, arus modal asing berupa pinjaman luar negeri, dan pinjaman langsung. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Indonesia bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas sumber daya manusianya yang tinggi. Menurut data kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia dalam kategori yang rendah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Angkatan kerja di Indonesia masih didominasi tingkat pendidikan SMP ke bawah, meskipun kita ketahui bersama banyak sekali orang-orang berpendapat bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, lulusan-lulusan dari universitas negeri yang sangat dibangga-banggakan. Namun pada nyatanya data menunjukkan angkatan kerja dengan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 10%, kemudian tingkat lulusan SMA hanya sebanyak 25%, lalu sisanya sebanyak 65% angkatan kerja Indonesia itu berasal dari lulusan SMP ke bawah. Lalu, berdasarkan data terbaru, menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2019 turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di posisi ke-45. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa Indonesia masih memerlukan perbaikan di bidang pendidikan untuk memperbaiki daya saing nasional serta kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perseorangan atau kelompok. Kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Le Human Development Reports pada tahun 2017, Indonesia berada pada posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Ini jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang berada di urutan pertama negara dengan indeks pendidikan terbaik di ASEAN. Permasalahan kreativitas dan produktivitas dapat direalisasikan dari
sumber daya manusia jika mereka mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bank Dunia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa akses pendidikan di Indonesia sejatinya telah mengalami peningkatan signifikan. Namun sayangnya, peningkatan akses tersebut belum bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan standar pendidikan internasional, baik secara kurikulum maupun praktik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kriteria kualitas guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Selanjutnya, dari sisi pengaturan anggaran pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan anggaran berdasarkan kinerja dan kualitas pendidikan yang bisa dibangun di daerah, khususnya daerah-daerah terpencil. Lantas, apa sih hubungan kualitas sumber daya manusia dengan pembangunan suatu perekonomian? Kualitas pendidikan atau mutu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas kemajuan sebuah negara. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan negara itu memberikan pendidikan pada penduduknya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nah, hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat ikut meningkat dan total produksi perekonomian meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan tercipta. Tujuan hubungan internasional. 1. Untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. 3. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 4. Untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Tujuan hubungan internasional. 1. Untuk memacu dalam manfaat hubungan internasional. 1. Manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional. 3. Manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. 4. Manfaat sosial dan budaya, untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. 5. Manfaat perdamaian dan keamanan internasional, untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Asas hubungan internasional. 1. Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing internasional sepenuhnya. 2. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walau berada di negara asing. 3. Asas kepentingan umum. Asas yang satu ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu hambatan dari investasi asing. Pertama, arti penting modal asing, yaitu yang pertama modal kurang. Ciri negara terbelakang, rata-rata investasi kotornya hanya 5-6% dari pendapatan nasional kotornya. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Proyek jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain merupakan infrastruktur yang diperlukan bagi pembangunan. Yang ketiga yaitu membuka daerah baru. Perusahaan swasta di negara terbelakang enggan melakukan usaha yang mengandung risiko. Keempat, menaikkan produktivitas dan efisiensi. Modal asing juga membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, teknik produksi maju, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi hambatan investasi asing. Yang pertama yaitu pengurasan sumber daya alam, dominasi asing, dan terakhir adalah profit untuk negara induk. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus hambatan investasi adalah bantuan pangan AS
PL 480 ke Bangladesh, menciptakan pasar baru dengan negara penerima bantuan. Jadi bantuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat berupa bantuan makanan akan menciptakan pasar baru di Bangladesh karena kebiasaan konsumsi bantuan pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa teori yang menjadi lawan dari model-model atau teori pembangunan yang dikembangkan oleh Barat. Yang pertama adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan dikenal juga dengan teori dependensi yang menjelaskan bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketiga memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara dunia pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. Negara inti dapat berkembang mandiri, sementara perkembangan negara terpinggir sangat bergantung pada perkembangan negara inti itu. Menurut teori ketergantungan, posisi negara terpinggir yang terkena dampak ekonomi global adalah sumber utamanya keterbelakangan. Setidaknya ada beberapa yang menjadi faktor atau penyebab utama negara-negara pinggir sulit mengembangkan ekonominya. Yang pertama adalah pemisahan tenaga kerja. Yang kedua adalah kapitalisme global. Dan muncul juga beberapa organisasi-organisasi atau suatu institusi yang mendukung kapitalisme global ini. Perusahaan multinasional dan bank melayani elit kaya di negara-negara inti. World Bank dan International Monetary Fund juga melayani kepentingan negara-negara inti serta orang-orang di rantai keteratas kapitalisme. Pembangunan atau kesempatan yang sama tidak diberikan untuk negara-negara terpinggir. Sebaliknya, sistem ini justru mendukung eksploitasi negara-negara terpinggir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori yang kedua, yaitu neokolonialisme atau kontrol negara-negara kurang berkembang oleh negara-negara maju melalui cara tidak langsung. Istilah neokolonialisme pertama kali digunakan setelah Perang Dunia Kedua untuk merujuk pada ketergantungan yang terus berlanjut dari bekas jajahan pada negara asing. Tetapi maknanya segera diperluas untuk diterapkan secara lebih umum ke tempat-tempat di mana kekuatan negara-negara maju digunakan untuk menghasilkan negara-negara kolonial. Istilah neokolonialisme pada awalnya diterapkan pada kebijakan Eropa yang dipandang sebagai skema untuk mempertahankan kendali atas Afrika dan dependensi lainnya. Neokolonialisme menjadi terlihat lebih umum sebagai upaya terkoordinasi oleh bekas kekuatan kolonial dan negara maju lainnya untuk memblokir pertumbuhan di negara berkembang dan mempertahankan mereka sebagai sumber bahan baku murah dan tenaga kerja murah. Dan teori yang terakhir yang akan kita bahas adalah false paradigma model. Model ini menyatakan bahwa negara berkembang sulit menjadi negara maju dikarenakan kebanyakan strategi pembangunan yang mereka gunakan berasal dari negara barat atau negara maju yang berdasarkan pada model pembangunan yang salah, seperti penumpukan modal secara besar-besaran ataupun kebebasan pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan perubahan sosial dan institusi. Baiklah, kesimpulan dari materi kami ialah terdapat banyak hambatan dalam pembangunan ekonomi dari segala aspek seperti sosial budaya, pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, investasi asing, dan ketergantungan. Meskipun masalah telah diidentifikasi dan solusi telah diupayakan, bukan berarti hambatan dalam pembangunan ekonomi telah sirna. Pasti akan muncul tantangan-tantangan berikutnya yang akan mengasah kreativitas dan kegigihan bangsa untuk menghadapinya. Sekian dari kami, terima kasih.